Halo semua, hari ini kita bakal bahas topik yang jujur aja deket banget sama kehidupan kita sehari-hari, perundungan digital atau cyberbullying. Kita bakal bedah tuntas gimana caranya biar kita nggak cuma jadi penonton, tapi bisa jadi pahlawan digital yang berani belain teman-teman kita. Udah siap? Yuk kita mulai. Coba deh inget-inget, kamu pernah nggak sih lihat komen jahat di postingan Instagram temen? Atau mungkin pernah tiba-tiba dikeluarin dari grup WhatsApp kelas gitu aja tanpa ada alasan yang jelas? Kayaknya hal-hal kayak gini tuh sering banget ya kita lihat, bahkan mungkin kita alami sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Pasti sering denger kan ada yang bilang, ah gitu doang tersinggung, kan cuma bercanda. Nah, di sini nih kita bakal cari tahu sebenarnya di mana sih garis batas antara bercanda yang seru sama perundungan yang bikin sakit hati. Coba deh kita lihat bareng-bareng perbandingan ini. Kalau bercanda sehat, semua orang ketawa bareng, tujuannya ya memang buat senang-senang. Tapi, coba lihat sisi perundungan digital. Cuma satu pihak yang ketawa, sementara yang lainnya ngerasa terpojok dan sakit hati. Jadi, kuncinya gampang banget. Kalau ada yang terluka, kata cuma bercanda itu udah nggak valid lagi. Nah, ini dia definisi resminya. Perundungan digital itu adalah tindakan menyerang yang sengaja dan dilakukan berulang-ulang lewat platform digital. Tujuannya itu buat bikin takut, malu, atau nyakitin orang lain yang posisinya lagi susah buat membela diri. Intinya ada ketidakseimbangan kekuatan. Jadi ini jelas ya, bukan sekedar adu argumen atau salah paham biasa. Terus gimana caranya biar kita yakin 100% kalau sesuatu itu udah termasuk perundungan? Gampang kok, ada 3 tanda utama yang bisa kita jadiin patokan. Anggap aja ini checklist simple buat kita. Pertama, pengulangan. Artinya, konten yang menyakitkan itu muncul terus-terusan. Ini nih yang bikin perundungan digital itu kejem banget. Penderitaannya nggak berhenti pas kita matiin HP. Setiap kali ada yang nge-share ulang atau lihat lagi, luka yang sama kebuka lagi. Jejak digitalnya itu abadi. Kedua, niat. Nah, ini beda ya sama salah paham atau salah ngomong. Pelaku perundungan itu ngesengaja. Mereka benar-benar niat buat nyakitin. Mereka milih kata-kata atau gambar yang paling bisa bikin malu. Tujuannya ya emang buat ngerusak perasaan atau reputasi korbannya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, dampak nyata. Tindakannya itu benar-benar menyebabkan kerusakan. Bukan cuma perasaan gak enak sesaat, tapi bisa bikin orang jadi cemas berlebihan, malas ke sekolah, ngerasa sendirian, bahkan bisa ninggalin jejak digital yang buruk dan susah banget buat dihapus. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih dibully di dunia maya itu rasanya bisa jauh lebih parah daripada di dunia nyata? Jawabannya ada di sifat unik dunia maya itu sendiri, yang bikin perundungan jadi makin berbahaya. Coba deh lihat bedanya. Kalau perundungan di sekolah, mungkin selesai pas bel pulang bunyi. Tapi perundungan digital, itu bisa ngejar kita 24 jam sehari, bahkan sampai ke kamar tidur kita. Pelakunya bisa sembunyi di balik akun anonim, jadi mereka bisa lebih kejam karena nggak perlu lihat langsung reaksi korbannya. Dan yang paling parah, jejaknya itu permanen, bisa dilihat siapa aja, kapan aja. Ternyata perundungan itu punya banyak banget bentuknya. Penting buat kita kenal sama jenis-jenis serangannya, biar kita lebih waspada dan tahu apa yang lagi kita hadapi. Wah, banyak juga ya jenisnya. Tapi tenang, kita bakal fokus ke beberapa bentuk yang paling sering kejadian di sekitar kita, di lingkungan sekolah yang mungkin tanpa sadar pernah kita lihat. Pertama, ada impersonation atau pura-pura jadi orang lain. Ini tuh pas ada orang yang bikin akun palsu, pakai foto dan nama teman kita, terus akun itu dipakai buat ngepost hal-hal yang aneh atau memalukan. Ini bahaya banget, karena bisa ngerusak nama baik orang yang asli. Selanjutnya ada exclusion atau pengucilan. Nah, ini nih pasti banyak yang ngeh. Contohnya, tiba-tiba aja ada temen yang di-kick dari grup WhatsApp tugas kelompok tanpa penjelasan. Rasanya pasti bingung dan sakit hati kan? Tujuannya emang itu, bikin si target merasa terisolasi dan gak dianggap ada. Dan yang ini levelnya udah bahaya banget, doxing. Ini bukan lagi soal perasaan, tapi udah menyangkut keamanan fisik. Ini terjadi waktu seseorang nyebarin informasi pribadi kayak alamat rumah atau nomor telepon seseorang ke publik tanpa izin. Bayangin ngerinya, data pribadi kita disebar ke orang asing. Ancamannya jadi nyata banget. Oke, kita udah tahu apa itu perundungan, tanda-tandanya, sama jenis-jenisnya. Sekarang, bagian yang paling penting. Apa yang bisa kita lakuin? Ingat, kamu punya kekuatan buat menghentikannya. Gini caranya. Cukup ingat 3 langkah simpel ini.
Rekam, blokir, lapor. Pertama, rekam. Begitu kamu lihat, langsung screenshot buat jadi bukti. Kedua, blokir. Nggak usah pikir panjang, langsung putus akses pelaku ke kamu. Dan ketiga, lapor. Laporin ke orang dewasa yang kamu percaya. Bisa orang tua, guru, atau wali kelas. Jangan lupa laporin juga ke platform media sosialnya. Gampang kan? Rekam, blokir, lapor. Jangan pernah diam aja. Oke, sekarang kita coba latihan sedikit. Coba bayangin situasi ini. Kamu lihat ada gosip nggak benar soal teman dekat kamu lagi nyebar di grup WhatsApp kelas. Kamu bakal ngapain? Jawabannya ada di sini. Yang pertama dan paling utama, jangan ikut-ikutan nyebarin, stop di kamu. Kedua, langsung hubungi temanmu itu lewat jalur pribadi, tanya gimana keadaannya, kasih dukungan. Ketiga, bantu dia buat ngelurusin masalahnya ke orang yang bisa dipercaya. Inilah langkah awal jadi pahlawan digital, bukan ikut nyiram bensin, tapi bantu madamin apinya. Kita udah sampai di bagian akhir nih. Menjadi pahlawan digital itu bukan cuma soal gimana kita melindungi diri kita sendiri. Tapi yang lebih keren lagi, ini adalah tentang gimana kita bisa ikut melindungi orang-orang di sekitar kita juga. Jadi, apa aja nih yang harus kita ingat dari obrolan kita hari ini? 1. Perundungan itu bukan bercandaan. Titik. 2. Kenali 3 tandanya. Ada pengulangan, niat jahat, dan dampak nyata. Dan yang paling penting, kalau kamu lihat atau ngalamin, langsung lakuin 3 langkah sakti. Rekam, blokir, dan lapor. Ada satu pepatah modern yang pas banget. Jempolmu, harimaumu. Ketik yang bermutu. Artinya, setiap ketikan jempol kita, setiap komentar, setiap kali kita nge-share sesuatu, itu punya kekuatan yang luar biasa. Bisa membangun, tapi juga bisa menganjurkan. Yuk kita sama-sama pilih buat gunain kekuatan itu untuk hal-hal yang baik. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Nanti kalau kamu lihat ada temannya lagi diserang di dunia maya, apa yang bakal kamu lakuin? Kamu bakal diam aja dan cuma jadi penonton? Atau kamu bakal jadi pahlawan digital? Pilihannya ada di tanganmu. Terima kasih sudah menyimak.